Oh hai, selamat datang di video 45, di mana saya akan bikin 100 video pertama untuk meningkatkan kualitas diri saya dalam berbicara, dalam bikin konten, dan tentunya agar lebih percaya diri ketika membuat konten. Dan seperti biasa, saya akan berlatih menggunakan metode yang sama. Duduk, nyalain lampu, pencet record, lalu berbicara selama 10 menit. 5 menit ngomong random dan 5 menit ngomong satu topik secara spesifik. Dan saya kira saya ingin membicarakan langkah apa atau strategi apa yang akan saya ambil untuk membuat konten di Instagram maupun di YouTube. Tetapi topik itu kita akan bahas di 5 menit kedua karena di 5 menit pertama ini jatahnya adalah ngomong random. So, saya rekam video ini pada tanggal 21 November 2025 jam 17.30 atau setengah 6 sore. Bagaimana kabar kamu? It's good, right? It's really nice to have you. I'm really glad that you come back, watch my video. Jangan lupa klik tombol likes dan juga klik tombol subscribe. Dan tentunya tidak terasa saya sudah bikin video 45. Artinya hampir setengah jalan. Hampir setengah jalan dari bikin 100 video latihan berbicara. Bukan 100 video pertama, tapi 100 video latihan berbicara. Sebuah series di mana saya mendedikasikan video ini untuk latihan ngomong. Karena saya sudah bikin lebih dari 100 video, dan mungkin intronya harus saya ubah bukan 100 video pertama, tetapi 100 video yang didedikasikan untuk latihan berbicara. Yeah, maybe we can change that later. But sejujurnya saat ini saya juga sedang merencanakan membuat vlog weekly atau video mingguan yang mendokumentasikan perjalanan saya, apa yang saya pelajari, apa yang saya lakukan, pekerjaan saya, bisnis saya, dan lain sebagainya. So, stay tune karena ini adalah video mingguan, jadi uploadnya juga akan seminggu sekali atau mungkin bisa lebih, and yes, we'll see. Karena ini adalah video pertama saya, jadi saya masih trial error, masih belajar mengembangkan konsepnya, temanya mau gimana, editingnya mau gimana, dan lain sebagainya. Tetapi saya membiarkan atau saya merelakan diri saya untuk melakukan kesalahan. Saya siap untuk melakukan trial error, testing, salah, gagal, jatuh. Saya merelakan hal itu. Karena saya paham saya harus rela untuk menjadi buruk dalam sesuatu yang baru. Dan ini adalah video baru atau konsep baru di mana saya akan bikin video mingguan. Jadi hal baru, kalau hasilnya pun juga kurang bagus, it's totally fine. Semua bisa karena terbiasa. Semakin sering saya nge-vlog, semakin sering saya berbicara di depan kamera, hasilnya pasti akan bagus. Tetapi kalau di awal perjalanan itu hasilnya kurang bagus atau jelek, ya tidak apa-apa, itu kan normal. Jadi ini juga hampir maghrib. So, I think it's time to talking about my strategy to grow my Instagram. Jadi, saya juga sedang menjalankan content creation di platform Instagram dan juga di YouTube. Instagram adalah tempat di mana saya akan fokus membuat short video atau video berdurasi pendek. Sedangkan YouTube saya gunakan untuk membuat video berdurasi panjang atau long video. Dan dua sosmed ini bukan sosmed yang berbeda, tetapi adalah sosmed yang sama yang saling menguatkan satu sama lain. Saya dapat attention dari short video, lalu saya menggiringnya atau mengubahnya ke long video. Traffic dari Instagram saya dorong ke YouTube. Begitupun juga sama,
Udah dari YouTube, kembali ke Instagram untuk menjalin hubungan. Karena di Instagram kan bisa lebih personal, karena ada yang namanya DM. Sedangkan YouTube kan tidak ada DM. Jadi customer journey-nya adalah saya dapat attention atau perhatian atau audience dari Instagram dan mengubahnya, menggiringnya ke YouTube untuk mendapatkan lebih banyak value. Dan setelah mendapatkan value dari YouTube ini, maka mereka akan kembali ke Instagram untuk bisa terkoneksi dengan saya, bisa saling bertukar pikiran, konsultasi, diskusi melalui DM Instagram. Dan kalau kamu juga ingin mengembangkan sosial media, ingin mulai bikin konten, mulai sekarang, mulai perlahan tapi mulai. Coba fokus dalam satu sosial media terlebih dahulu. Tapi kalau Anda sudah mulai bisa jalan 2 sosial media, saya sarankan untuk menggunakan Instagram dan juga YouTube. Karena menurut saya, 2 sosmed ini adalah sosmed yang terbaik. Instagram juga bagus, YouTube juga bagus. Saya sudah testing beberapa sosmed, tetapi 2 ini adalah hal yang terbaik. Saya sudah pernah bikin konten di TikTok, Twitter, LinkedIn, Pinterest, lalu apalagi ya, Facebook. Tetapi akhirnya saya memutuskan untuk fokus ke 2 platform ini. Yang pertama adalah Instagram dan yang kedua adalah YouTube. Kenapa? Karena menurut saya 2 sosmed ini adalah kombinasi atau combo maut. Instagram untuk lebih personal, bisa lebih cerita. Sedangkan YouTube bisa lebih bisa lebih dalam. Bisa menyebarkan edukasi, step by step tutorial, behind the scene, dan lain sebagainya. Jadi, kalau Anda bisa menjalankan 2 sosmed ini, it's good things, bagus. Tapi kalau baru bisa satu, ya udah pilih satu dulu. Fokus ke Instagram dulu, atau fokus ke YouTube dulu. Bangun audiens yang cukup banyak, lalu kalau udah ada audiensnya, tinggal post story atau posting sesuatu yang memberitahu audiens bahwa hey, saya sudah mulai bikin YouTube. Atau kalau enggak ya, hey, YouTube subscriberku, saya punya Instagram, follow saya di sini. Seperti itu. Mulai perlahan tetapi mulai, jangan menunda-nunda. Karena semakin cepat Anda mulai, semakin cepat Anda mendapatkan hasilnya. Dan strategi yang saya gunakan dalam membuat konten di Instagram adalah membuat short video. Dan kita semua tahu bahwa konten adalah mengenai value. Dan value ini bisa kita ciptakan dari berbagai cara. Bisa storytelling, bisa edukasi, bisa tutorial, bisa step by step, dan masih banyak lagi. Dan untuk menyebarkan value ini, caranya juga banyak. Nggak harus berbicara di depan kamera, nggak harus menunjukkan wajah, nggak harus bikin video. Untuk menyebarkan value, kita bisa menggunakan single foto, ada tulisannya. Bisa juga menuliskannya di caption tanpa harus berbicara di depan kamera. Dan ini adalah cara termudah, cara tersimpel untuk mendapatkan views, followers, dan tentunya untuk menyebarkan value. Value ini tidak kita bicarakan, tidak kita ucapkan dalam video kita, tetapi value ini kita tuliskan ke dalam caption ataupun bisa ditulis dalam bentuk single foto maupun carousel. Membagikan value tidak hanya dalam bentuk berbicara, tetapi bisa juga dalam bentuk tulisan. Kalau dulu ada yang namanya blogger, ya kurang lebih seperti itu konsepnya. Jadi kita menuliskan suatu informasi atau edukasi atau storytelling dalam bentuk tulisan. Bukan ucapan, tetapi tulisan yang bisa dilihat penonton, yang bisa dibaca penonton, yang akhirnya mereka akan mendapatkan value. Jadi kalau Anda ingin mulai bikin konten, jangan berpikir terlalu rumit. Mulai perlahan tapi mulai. Jadikan kegiatan konten sebagai kegiatan yang menyenangkan, bukan kegiatan yang menguras pikiran kamu. Jangan overthinking. Stop overthinking and start creating.
Kalau belum bisa bikin konten yang berbicara, ya udah bikin konten tanpa berbicara. Kalau belum bisa menunjukkan wajah, ya udah bikin konten tanpa menunjukkan wajah. Seperti itu. Start small but start. Karena pada akhirnya hasil yang kamu inginkan datang dari pekerjaan atau datang dari aksi. Tanpa aksi tidak ada hasil, dan hasil datang dari tindakan yang terus-menerus diulang. Jadi jangan hindari repetisi karena semua bisa karena terbiasa. Thank you for watching this video, and as always, see you on the next video.